Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahwa Raisa dari kelas A Pendidikan Sentra Tasik dengan NIM 22080250106. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran kontekstual, dan yang terakhir, strategi pembelajaran afektif. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori ini di mana guru berperan sebagai sumber informasi utama dan siswa sebagai penerima materi. Pada strategi ini menggunakan metode ceramah, presentase ataupun pembacaan ulang materi kepada siswa, kemudian siswa menerima materi tersebut. Contohnya dalam seni pertunjukan yaitu guru menjelaskan tentang bagaimana sejarah seni mulai dari zaman kuno ke modern, menjelaskan tentang perkembangannya dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi, ataupun menjelaskan tentang sejarah-sejarah tari, baik itu tari tradisional maupun tari modern. Yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah strategi yang dimana siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Di sini guru berperan sebagai fasilitator untuk membimbing siswa, baik itu dalam bentuk observasi maupun refleksi. Kemudian siswa mencari sendiri materi-materi, data-data, mengumpulkan data, kemudian membuat kesimpulan sendiri. Setelah itu, setelah materinya terkumpul, kemudian siswa melakukan presentase terhadap data-data yang telah mereka kumpulkan. Contohnya dalam bidang seni pertunjukan yaitu siswa mencari tahu tentang tari-tari tradisional ataupun modern, kemudian mencari tahu tentang makna dari tarian tersebut, bagaimana gerakan-gerakannya, kemudian apa hubungannya, bagaimana sosial budayanya. Setelah itu siswa kemudian memberikan kesimpulan terhadap apa yang telah mereka cari. Yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah di mana pembelajaran dipicu oleh masalah atau tantangan yang kompleks, kemudian siswa memecahkan masalah tersebut. Seorang siswa harus mampu mengeksplorasi masalah, mengumpulkan informasi, menemukan solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Pada pendekatan ini, siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mereka. Adapun contohnya dalam bidang seni pertunjukan yaitu siswa membuat komposisi musik baru berdasarkan pengalaman mereka, kemudian membuat instrumen, menemukan melodi, ataupun menulis lirik. Dalam pembelajaran ini, siswa mampu memecahkan masalah dari musik yang telah dibuat secara musikal. Setelah itu, siswa mengevaluasi hasilnya. Yang keempat, ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Pada pendekatan ini, siswa tidak dituntut untuk menguasai materi, akan tetapi siswa dituntut untuk mengembangkan ide atau gagasan-gagasan mereka dalam kemampuan berbahasa verbal. Contohnya yaitu siswa merefleksikan pengalaman mereka dalam berpartisipasi pada bidang seni pertunjukan. Siswa harus memikirkan proses dalam sebuah pertunjukan, kemudian meninjaukan tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi, lalu siswa memetik pelajaran untuk pengalaman mendatang. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif ini di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini
mendorong siswa untuk bekerja sama antar individu dengan kelompoknya, di mana siswa bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Pendekatan ini mampu mengembangkan keterampilan sosial mereka, kerjasama tim untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Adapun contoh dari strategi pembelajaran ini adalah mereka membuat suatu pertunjukan seni, baik itu drama atau musikal. Setiap kelompok pasti memiliki peran yang berbeda. Ada yang menjadi aktor, ada yang menjadi sutradara, ada yang menjadi pemeran utama ataupun pemeran figuran, kemudian ada yang menjadi penata kostum, penata panggung, dan lain sebagainya. Mereka kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan agar pertunjukan tersebut menjadi sukses. Yang keenam, ada strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata atau pengalaman siswa, di mana pendekatan ini untuk membuat pelajaran menjadi relevan sehingga siswa mampu mengaitkan antara materi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya dalam seni pertunjukan yaitu siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam ikut berpartisipasi pada bidang seni pertunjukan. Siswa harus memikirkan peran, kemudian mereka harus menjelaskan tentang kesulitan apa yang dihadapi serta apa pelajaran yang bisa diambil pada kegiatan tersebut, kemudian mengaitkannya dengan konteks kehidupan nyata. Yang terakhir, ada strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah pendekatan di mana siswa dipicu untuk mengembangkan aspek sosial mereka dan sikap mereka. Strategi pembelajaran ini menekankan pada pengembangan nilai, sikap, dan emosional positif siswa dalam keberhasilan belajar. Strategi ini mampu mengembangkan motivasi siswa, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa maupun toleransi siswa dan kemampuan berkepemimpinan. Contohnya dalam bidang seni pertunjukan yaitu memberikan apresiasi terhadap karya seni ataupun memberikan pujian terhadap sikap positif siswa, baik itu secara kerja keras, kerjasama maupun keberanian siswa dalam pada saat tampil di atas panggung. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.